Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas buku ISPS Matematika untuk SD kelas 5 ya. Yang mana kali ini akan melanjutkan pembahasan dari latihan 3 di bab 5 mengenai pengolahan data. Buku SPS sendiri ini sangat bagus sebenarnya menurut saya ya, untuk digunakan di sekolah, karena ini juga sudah sesuai dengan kurikulum 2013 revisi 2016 ya. Materi pembelajarannya simpel dan modern ya. Selain itu disajikan juga dengan visualisasi yang jelas sehingga dapat memahami matematika dengan mudah. Di samping itu sudah mengacu pada penilaian pengetahuan, keterampilan dan juga sikap. Latihan ulangannya juga disajikan sebagai sarana menilai aspek pengetahuan. Oke, langsung saja kita menuju ke soal yang akan kita bahas. Oke, di sini di latihan 3 ini menafsirkan hasil sajian data ya di bab 5 mengenai pengolahan data, ini halaman 133. Oke, untuk nomor 3, perhatikan diagram banyak siswa setiap kelas di SD Merah Putih berikut. Ya, ini ada diagram batang ya. Jangan lupa mungkin untuk cara membuat diagram batangnya atau bagaimana cara membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram batang juga sudah saya buat materinya ya, ada di playlist materi matematika SD. Kemudian untuk pembahasan soal-soal ini untuk ESPS mulai dari latihan mulai dari bab 1 sampai dengan terakhir latihan ulangan akhir tahun juga sudah saya bahas ya. Oke, jadi bisa dilihat di playlist semua ya, di channel Rivanista, kemudian dilihat playlistnya. Oke, untuk nomor 3, perhatikan diagram banyak siswa setiap kelas di SD Merah Putih berikutnya. Ini dalam bentuk diagram batang ya. Ini yang sumbu X-nya atau yang sumbu mendatar ini adalah kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kemudian yang sumbu Y atau sumbu tegaknya ini adalah banyak siswa ya, mulai dari 27 sampai dengan 35 ya. Jadi kita bisa membaca diagram batang ini ya. Ini misalnya, jadi ini adalah menafsirkan ya hasil sajian data. Nanti kita lihat pertanyaannya. Kalau membaca data berarti cukup kita baca. Untuk kelas 1 jumlah siswanya ada 34, kelas 2 ada 32, kelas 3 30, kelas 4 35, kelas 5 ada 32 dan kelas 6 ada 35. Itu membaca. Kalau menafsirkan data ini seperti yang ada di soal ya. Jadi untuk yang A, buatlah tabel data siswa berdasarkan diagram di samping. Oke, kita buat tabelnya dulu untuk diagram batang ini ya. Jadi ini adalah data setiap kelas SD Merah Putih ya. Ini sudah saya coba buatkan ya. Ini saya coret-coret terlebih dahulu berarti. Oke, kita lihat di sini untuk kelas 1 tadi banyak siswanya ada 34, maka di sini kita tuliskan 34 ya. Satuannya siswa, enggak usah kita tulis 34 siswa ya, kita tulis 34 siswa juga enggak apa-apa, enggak juga enggak apa-apa. Kemudian untuk kelas 2 kita lihat di sini ya. Untuk yang kelas 2 itu ada 32. Ada 32 siswa. Kemudian untuk yang kelas 3, untuk yang kelas 3 di sini ada 30 siswa. Kemudian untuk yang kelas 4 ada 35 siswa. Yang kelas 5
ada 32 siswa. Kita lihat di sini ya, 32 siswa. Oke, kemudian yang kelas 6 ada 35 siswa ya. Kita lihat di diagram batangnya seperti itu. Jadi untuk yang jawaban A, buatlah tabel data siswa berdasarkan diagram di samping. Lah ini jawabannya untuk yang A ya. Tabelnya adalah seperti ini. Jangan lupa kalau membuat tabel harus kita berikan judul ya. Data siswa setiap kelas di SD Merah Putih. Jadi kelas 1 ada 34, kelas 2 hanya ada 32, kelas 3 ada 30, kelas 4 ada 35, dan kelas 5 ada 32, serta kelas 6 35. Kemudian untuk yang B, jawaban yang B, kelas berapa yang memiliki jumlah siswa terbanyak di SD Merah Putih? Jumlah siswa terbanyak, lah ini juga termasuk menafsirkan data. Kalau jumlah siswa terbanyak berarti kita lihat yang banyak siswanya terbanyak itu ada 35. Nah, 35 ada kelas 4 dan kelas 6. Jadi untuk jawaban yang B adalah kelas yang memiliki jumlah siswa terbanyak di SD Merah Putih adalah kelas 4 dan 6. Ini untuk jawaban A ya. Dan untuk jawaban B berarti kelas 4 dan kelas 6. Itu untuk jawaban B ya. Dengan jumlah siswa ada 35 siswa. Selanjutnya pertanyaan untuk yang C. Kelas berapa yang jumlah siswanya lebih dari 32 orang? Lebih dari 32 orang berarti di atas 32. 32 tidak ikut ya, berarti karena lebih dari 32 berarti kelas 1, kelas 4 dan kelas 6 ya jawabannya ya. Jadi kelas 1, 4 dan 6 ini. Jadi untuk yang C tadi pertanyaannya adalah kelas berapa yang jumlah siswanya lebih dari 32? Jawabannya adalah kelas 1, 4 dan 6. Karena kelas 1 jumlah siswanya 34, kemudian kelas 4 35 dan kelas 6 35 juga. Kalau kelas 2 dan kelas 5 karena 32 berarti bukan merupakan jawaban. Sekarang yang D. Berapa jumlah seluruh siswa di SD Merah Putih? Nah, kalau mencari jumlah seluruh siswa berarti kita tambahkan ya 34. Oke, 34 ditambah dengan 32. Nah, sini ya 32 ditambah dengan 30 tambah dengan 35 tambah 32 tambah 35. Oke ya. Jadi ini tadi adalah 34. 34 itu adalah untuk yang kelas 1. Kemudian ditambah dengan 32. 32 itu untuk kelas 2. Ditambah dengan 30. 30 itu untuk yang kelas 3 ya. Kemudian ditambah dengan 35. 35 itu untuk kelas 4. Ditambah dengan 32. 32 itu untuk yang kelas 5. Dan ditambah terakhir kelas 6 ada 35. Jadi kalau kita jumlahkan semuanya ya, kita susun ke bawah, hasilnya adalah 198. Jadi jumlah seluruh siswa SD Merah Putih adalah 198 siswa ya. Nah, cukup sini saya tulis di sini aja ya. Tuh, jadi jawaban untuk yang A, B, C dan D sudah terselesaikan atau sudah terjawab. Lanjut kita ke soal nomor 4. Diagram garis berikut menunjukkan jumlah siswa baru di SD Bangunjaya selama 7 tahun terakhir ya. Ini adalah diagram garis. Kalau tadi diagram batang, sekarang kita menafsirkan untuk diagram garis ya. Sama ya, kayak diagram batang. Jadi ada sumbu X atau sumbu mendatar dan juga sumbu Y atau sumbu tegak. Di sini untuk sumbu X-nya itu adalah tahun karena 7 tahun terakhir ya. Ini mulai dari 2010 berarti
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, dan 2016. Ini 7 tahun terakhir ya. Kemudian untuk yang sumbu Y-nya ini menunjukkan jumlah siswa ya, karena jumlah siswanya itu di sini datanya paling banyak adalah 400, maka dibuat paling banyak 400 ya, ini skalanya ya. Oke. Langsung saja kita bahas untuk pertanyaan yang A. Buatlah tabel jumlah siswa baru berdasarkan diagram di samping. Jadi sama kayak soal nomor 3, yang pertama kita diminta untuk membuat tabel. Oke, di sini sudah saya coret-coret ya tabelnya, maka kita masukkan datanya. Jadi sudah saya buat tabel, tinggal memasukkan datanya. Jadi data siswa baru SD Bangunjaya selama 7 tahun terakhir. Jadi dimulai dari tahun 2010. Oke, di sini untuk tahun 2010 itu jumlah siswa barunya ya. Di sini kita lihat untuk 2010, ini biar kelihatan ya. Oke, 2010 ini ada 250 siswa baru ya. 250. Kemudian tahun 2011 kita lihat ada 300. 2012 mengalami penurunan menjadi 200 siswa. 2013 ini kembali naik lagi sama kayak 2011, ada 300 ya. 300 siswa. Kemudian untuk 2014 ini mengalami peningkatan yang sangat drastis menjadi 400 siswa. Ini 400 siswa. Kemudian untuk tahun 2015 ini mengalami penurunan menjadi 300. Dan untuk terakhir 2016 itu 350. Nah, ini jadi tabel data siswa atau tabel data siswa baru SD Bangunjaya selama 7 tahun terakhir. Ini dalam bentuk tabel, yang sebelah kanan yang sudah saya kerjakan, yang sebelah kiri ini dalam bentuk diagram garis. Jadi pada tahun 2010 itu jumlah siswanya atau jumlah siswa barunya ada 250. Pada tahun 2011 itu 300, 2012 200, 2013 300, 2014 400, 2015 300, dan 2016 ada 350. Ini untuk jawaban yang A. Selanjutnya yang B. Pada tahun berapakah SD Bangunjaya menerima siswa baru paling banyak? Paling banyak berarti kita lihat jumlah siswanya yang paling banyak. Di sini adalah tahun 2014. Ini jawaban yang A. Kemudian untuk jawaban yang B itu adalah berarti tahun 2014, karena pertanyaannya tadi adalah pada tahun berapa siswa SD Bangunjaya menerima siswa paling banyak. Kemudian untuk yang C, pertanyaan yang C adalah berapa jumlah seluruh siswa baru yang diterima di SD Bangunjaya selama 7 tahun ya. Untuk yang C itu berarti total ya, berarti penerimaan siswa baru, jumlah seluruh siswa baru, jumlah seluruh siswa baru selama 7 tahun. Oke, berarti sama dengan kita mulai dari tahun 2010 ya, berarti 250 ditambah dengan 300 ditambah dengan 200 tambah 300 ditambah 400 tambah 300 ditambah 350, berarti sama dengan ini kita tambahkan 22 ya, berarti ini 550 ditambah dengan 500, gini aja biar cepet ya, ditambah dengan 400 tambah 300 berarti 700. Nah, ini ya, ditambah 350 ya.
atau sama dengan 550 tambah 500 berarti 1050 ditambah dengan ini 700 tambah 350 berarti 1050 juga sama ya. Ini supaya lebih teliti perhitungannya ya. Bisa juga kita sun ke bawah, tapi ini angkanya mudah ya, atau kita sun ke bawah dua-dua gini biar lebih mudah dan tidak ada yang kelewatan. Oke, berarti sini hasilnya adalah 1050 tambah 1050 berarti 1000 tambah 1000 2000 terus 50 tambah 50 100 berarti 2100 siswa. Jadi jumlah seluruh siswa baru selama 7 tahun itu adalah 2100 siswa. Oke. Ini akan saya ulangi lagi. Jadi untuk yang pertanyaan yang A itu diminta membuat tabel jumlah siswa baru berdasarkan diagram. Ini tabelnya ya. Kemudian untuk yang B, pertanyaannya adalah pada tahun berapa SD Bangunjaya menerima siswa baru paling banyak? Paling banyak itu pada tahun 2014 sebanyak 400 siswa. Kemudian yang C, jumlah seluruh siswa baru selama 7 tahun. Ya, ini mulai dari tahun 2010 sampai tahun 2016 kita tambahkan dan hasilnya adalah 2100 siswa. Oke, mungkin ini dulu pembahasan untuk latihan 3, nomor 3 dan 4. Untuk latihan 3 yang nomor 5 di bab 5 ini ikuti terus di channel YouTube Rifanista ya. Sekali lagi terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton dan belajar bersama. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Masukannya mungkin bisa ditulis di kolom komentar ya. Sekali lagi terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.